Kubu Raya, kabupaten dengan julukan kota pesantren. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pesantren yang berdiri di kabupaten ini, baik yang terletak di pusat kota ataupun di sudut-sudut terpencil Kabupaten Kubu Raya. Data tahun 2016-2017 menunjukkan di Kabupaten Kubu Raya terdapat 63 pesantren yang terus berkembang hingga sekarang. Diharapkan berkembangnya pondok pesantren di Kubu Raya dapat menjadi pilihan utama bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Seperti diketahui, pondok pesantren memiliki peran sebagai tempat belajar menimba ilmu agama dan pelatihan serta pembersihan diri, sehingga menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Menjadi para pendai-pendai penyambung lidahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membimbing dan memajukan sebuah pondok pesantren, perlu kesabaran, kegigihan, dan kerja keras. Hal tersebut dilakukan oleh para pendiri beserta pengelola pondok pesantren untuk tetap bertahan dan mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, termasuk salah satunya Ustadz Masudi Syamsuddin, pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Quran wa Dakwah. An-Naba, bacakan surah tengah, ayat berapa An-Naba? Pondok Pesantren Darul Quran wa Dakwah ini berada di Gang Haji Adam. Nama kampungnya sendiri Parit Tanggo, dan di sekitaran Kompleks Sri Kandi 2, berada di Sungai Redalam, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia. Kami punya cita-cita mendirikan pondok pesantren ini yang asalnya subhanallah kami sebenarnya tak punya lahan. Akhirnya kami membangun pondok pesantren ini dengan seadanya saja. 3 kamar yang sekarang difungsikan untuk pesantren putri. Akhirnya terbangunlah pondok pesantren ini yang Anda saksikan pada saat ini. Itu semua kami bangun dengan perencanaan yang bisa dikatakan seketika, dan dengan takdir qada Allah Subhanahu wa taala, ada dermawan membelikan tanah yang sedang kami tempati di sini. Dan terbangunlah pondok pesantren ini dari tahun 2019 akhir kemarin, maka sampailah saat ini pondok pesantren ini berjalan kurang lebih 11 bulan. Pondok Pesantren Darul Quran wa Dakwah merupakan pondok pesantren yang terbilang masih baru di kawasan Kabupaten Kubu Raya. Pondok pesantren ini memiliki beberapa program unggulan, di antaranya tahfiz Quran, memahami bacaan kitab kuning, dakwah, dan penulisan karya buku Islami. Visi dan misi kami ialah di antaranya bagaimana tempat ini menjadi pusat daripada kajian Al-Quran, baik pengajaran Al-Quran, syiar Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, dan penghafalan Al-Quran. Program di sini diantaranya ada TPA malam, ada madrasah sore,
dan ada mabit malam bina iman dan takwa pada malam hari. Kurikulumnya ialah diantaranya yaitu ada non formal. Non formal diantaranya kami namakan dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang kami sediakan program itu pada sore setelah asar sampai jam 5. Kemudian ba'da maghrib, setelah maghrib itu ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran Miftahul Jannah, Pondok Pesantren Darul Quran Wad Da'wah, di antara maghrib sampai setengah 8. Kemudian setelah itu ada program mabit malam bina iman dan takwa sampai setengah 9. Barulah santri-santri yang dari luar yang nyolok itu mereka pulang. Namun karena kita masih ada kegiatan pondok pesantren, jadi santri-santri yang berada di pondok pesantren belajar musyawarah dari jam 9 sampai jam 10. Barulah jam 12 setelah selesai istirahat jam 12 kita bangunkan untuk sholat tasbih berjamaah. Berceramah tetap di depan kawan-kawan. Dakwah merupakan salah satu program unggulan Pondok Pesantren Darul Quran Wad Da'wah. Selain dapat menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, diharapkan dengan belajar berdakwah, para santri kedepannya dapat mensyiarkan ajaran agama Islam ke masyarakat yang lebih luas. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimin wa talazmin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para asatid, para santriwan dan santriwati yang sekarang berada pada saat ini. Wabil khusus gurunya kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Mas'udi Syamsuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Wad Da'wah. Semoga beliau dan keluarganya diberi kesehatan rohani jasmaninya dan diberkahi umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Langsung ke tema, silakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Tangan dimainkan. marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu Allahumma shalli wa sallim. dan Rasul yang telah menerima, menyampaikan sekaligus menyelesaikan misi kerasulannya dengan penuh kesempurnaan. Hadirin yang saya banggakan, di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak dapat menerima jika hanya melakukan satu ayat saja tanpa melakukan yang lainnya. Yang pertama, Allah berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul." Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Maka barang siapa yang hanya taat kepada Allah akan tetapi tidak mentaati Rasulullah, maka ketaatan kepada Allah tidak akan diterima. Yang kedua, Allah berfirman, "Aqimus shalah wa atuz zakat." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka barang siapa yang hanya mendirikan salat akan tetapi tidak membayar zakatnya bagi yang berkewajiban, maka salat yang ia dirikan tidak akan diterima. Yang ketiga, Allah berfirman, "Anishkurli wal walidain." Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah pada kedua orang tuamu. Siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satunya, maka dia akan masuk neraka. Ma'alallahu min dzalik. Selain itu, durhaka atau menyakiti Cita-cita pondok pesantren ini yang terbesar ialah selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pondok pesantren ini bisa mencetak generasi-generasi yang bukan tidak hanya tahu Al-Quran saja, tapi bagaimana bisa mendakwahkan dan mensyiarkan Al-Quran ini kepada halayak ramai, baik itu melalui media offline atau media online atau dunia nyata, apalagi sekarang kan sudah disibukkan dengan dunia maya. Makanya program kami setiap sore menjelang buka, kami punya program Tartil dan Da'i Cilik live secara Facebook dan YouTube. Perkembangan dan kemajuan zaman juga diikuti oleh pondok pesantren ini, termasuk mensyiarkan agama dengan teknologi, juga menjadi salah satu pembelajaran di pondok pesantren Darul Quran Wad Da'wah. Di bulan Ramadan,
Pondok Pesantren Darul Quran Wadawah memiliki program ceramah yang dilakukan melalui media sosial. Program tersebut dilakukan 2 kali dalam sehari. Pada pagi hari, program tersebut diisi oleh Ustadz Masudi sendiri. Dan di sore hari, bergiliran setiap santri memberikan materi ceramah via online. Diharapkan dengan melakukan ceramah via online akan dapat menjangkau pendengar yang lebih luas dan melatih para siswa untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman. Manfaat kepada masyarakat luas, atau pula dengan harta dan kekayaan kita miliki, kita bisa memberikan bantuan kepada kaum fakir dan Pondok pesantren yang sudah berdiri selama 11 bulan ini diharapkan menjadi tempat menimba ilmu Al-Quran dan dakwah bagi generasi muda dari masyarakat sekitar dan masyarakat di luar Kabupaten Kuburaya atau bahkan di luar Kalimantan Barat. Pondok pesantren ini menawarkan gratis biaya pendidikan bagi santriwan dan santriwati yatim. Selain itu, pondok pesantren ini membuka pendaftaran untuk santri umum dengan biaya yang cukup terjangkau. Adapun fasilitas yang diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Quran Wadawah meliputi tempat tinggal, fasilitas air minum, dan fasilitas belajar lainnya. Jenis surah apa yang kamu baca? Makiyah. Kenapa disebut Makiyah? Karena diturunkan sebelum surah kota Madinah. Wa ilaihin nusyur aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikum al-arda fa idza hiya tamur. Dalam setahun 2 kali diadakan malam khataman Quran. Pada bulan April ini, agenda khataman Quran bersamaan dengan Harlah
atau peringatan 1 tahun Pondok Pesantren Darul Quran Wadakwah dengan mengusung tema Gebiar Anak Soleh 3 Malam Bersama Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala ma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama yang kami hormati Gurunda Pemerobbi Arwahina Ma'alim Wahidul Ma'alim Zali, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Alamiyah, yang kami haturkan ribuan terima kasih telah menghadiri pesantren kecil kami ini. Karena pesantren ini tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terbangun tanpa restu dari beliau berdua. Kami doakan beliau bersama keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dunia akhirat, dan anak keturunan yang dapat membanggakan Allah Rasulullah dan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang juga kami hormati, Perayaan Malam Harlah ini menjadi salah satu malam yang dinantikan oleh warga sekitar. Pejabat pemerintah, Al-Ustaz, Bapak menjadi orang yang tidak taat kepada Allah. Sholat kosong, puasa sering tidak hafal 30 hari. Lalu punya anak 10, tidak ada yang hafal. Yang 5 minum-minuman, yang 2 pintar ngambil rumput, yang sisanya pintar main-main. Apalagi yang anak sampean. Tapi kalau anak sampean dimundurkan ke pesantren dan Quran Wadakwah dididik oleh kemas putihnya, dididik sholat, dididik puasa, dididik sampai Quran, dididik sampai ceramah. Nih, insya Allah anak sampean menjadi anak soleh dan soleha dan akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal. Selain tablik akbar atau ceramah dari kiai terkenal yang dinantikan oleh masyarakat, Malam Harlah juga menjadi tempat bagi para santri menampilkan kemampuan ceramahnya. Sebagai umat manusia yang beriman dan berkah, tentunya kita berharap atau menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Betul apa betul saudara? Ya Maya. Oleh karena itu, di dalam perjumpaan kita kali ini, saya yang dari ini atau Al-Fatih ini akan menyampaikan sebuah tausiah 5 kalimat penyelamat yang
Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, yang mana keterangannya termuat dalam kitab Tanjul Qaul dalam bab yang ke-30. Kata beliau, "Ma min 'abdin shallal fardhu wa da'a li walidayhi bi maghfiratihi illa istajaba Allahu du'aahu wa ghafara lahu bi barakati du'aihi lahuma wa la kana fasiqain." Tidak ada seorang hamba yang salat fardu dan setelahnya mereka mendoakan kedua orang tuanya agar diampuni oleh Allah, kecuali Allah terima doanya dan Allah ampuni hamba tersebut sebab barakah doanya untuk kedua orang tuanya. Dan Allah ampuni orang yang mendoakan kedua orang tuanya itu walaupun keduanya adalah orang fasik. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwa orang yang setiap setelah salat membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dosanya akan diampuni dan doanya akan diterima, serta dia dianggap anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah penganugerahan hadiah kepada para hafiz Quran di Pondok Pesantren Darul Quran Wadda'wah. Sebagai bentuk penghargaan atas usaha para santri dalam menghatamkan Al-Quran, pada malam harlah juga diberikan beberapa penghargaan kepada para santriwan dan santriwati terbaik. Dengan berdirinya Pondok Pesantren Darul Quran Wadda'wah, diharapkan dapat meneruskan syiar agama Islam dan mencetak generasi yang cerdas berakhlak mulia, generasi anak soleh bersama Al-Quran.